Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah sistem digital. Ya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang desain rangkaian logika. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu ada beberapa gerbang logika dasar dalam sistem digital. Yang pertama adalah gerbang NOT, di mana gerbang NOT itu adalah disebut juga sebagai inverter. Ya. Awal mula inputnya adalah A, gitu ya. Outputnya menjadi negasi, ya, negasi A atau aksen atau not A, gitu ya. Nah, outputnya ini sebagai Y, di mana Y sama dengan A negasi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jadi, inputnya adalah A, outputnya adalah Y. Apabila kita memberikan input bernilai level logika 0, maka outputnya bernilai level logika 1. Apabila kita memberikan input berupa level logika high atau 1, maka outputnya akan bernilai 0. Ini kalau berupa uh, timing input, ya, atau inputnya berbasis waktu, ya. Ketika ini low, maka outputnya high. Ketika inputnya high, maka outputnya adalah low, ya. Apabila inputnya low, maka outputnya high, dan seterusnya. Nah, gerbang yang kedua adalah gerbang N. Gerbang N merupakan kombinasi, ya, kombinasi dari dua buah atau lebih input, ya, di mana merupakan operasi perkalian dari variabel inputnya, ya. Untuk outputnya merupakan hasil dari perkalian dari variabel inputnya. Misal kita punya variabel input A dan B, maka output dari gerbang N itu adalah Y sama dengan A kali B, ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk lambang, ya, dari gerbang N. Bagian inputnya datar, ya. Ini datar. Kemudian bagian outputnya sedikit melengkung, ya. Nah, ini gerbang N. Untuk tabel kebenarannya adalah seperti berikut, ya. Karena perkalian, maka kita bisa lihat antara misal input A adalah low, B adalah low, maka outputnya adalah low juga. Karena 0 dikalikan 0, ya. Seperti pembahasan di minggu kemarin. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Ya. Dan ini berikut adalah timing diagramnya, ya. Adalah seperti berikut. Kemudian adalah gerbang OR, ya. Gerbang OR merupakan gerbang yang melambangkan operasi penjumlahan. Ya, jadi output dari gerbang OR merupakan hasil dari penjumlahan variabel inputnya. Ya, misal kita punya input A dan B, maka output dari gerbang OR adalah Y sama dengan A plus B, ya, atau operasi penjumlahan. Nah, maka tabel kebenarannya adalah ketika A berlevel logika low, B berlevel logika low, maka outputnya berlevel logika low, ya, karena 0 tambah 0 hasilnya 0, ya.
nol tambah satu hasilnya satu, satu tambah nol hasilnya satu, ya. Nah, 1 tambah satu dalam tabel kebenarannya satu, ya. Outputnya satu di sini. Nah, untuk simbol dari gerbang OR ini harus kalian ingat bagian variabel input melengkung, ya. Begitu juga pada outputnya melengkung. Jadi harus ketika menggambarkan antara gerbang AND, OR, dan NOT harus kalian bedakan, ya. Kalau di gerbang NOT bagian ujung atau bagian outputnya ini ada lingkaran, ya, lingkaran bulat, dan gerbangnya berbentuk segitiga, segitiga dengan ujung berupa lingkaran. Kemudian gerbang N, ya, inputnya datar, ya, inputnya datar, kemudian bagian outputnya melengkung seperti ini. Dan terakhir untuk gerbang OR, bagian inputnya melengkung, kemudian bagian depannya melengkung, ya. Kalian harus membedakan antara penggambaran gerbang NOT, AND, dan OR. Oke, selanjutnya, ya, selain uh, gerbang AND, OR, dan NOT, ya, ada simbol gerbang kombinasi, ya, yaitu gerbang NAND, yaitu kombinasi dari NOT dan gerbang AND, ya, dan NOR. NOR itu kombinasi dari gerbang NOT dan OR. Nah, untuk simbolnya adalah gerbang N dengan bagian output diberikan lingkaran, ya, lingkaran kecil seperti ini. Outputnya adalah negasi, ya, karena not N berarti negasi dari A kali B, ya, karena N itu operasi perkalian. Begitu juga NOR, ya, NOR itu negasi dari penjumlahan. A plus B dinegasikan. Maka eh, tabel kebenarannya adalah kebalikan, ya, kebalikan dari gerbang dasar sebenarnya, ya. Kalau gerbang N sebelumnya 0 kali 0 hasilnya harusnya 0, ya, pada baris pertama. Namun karena ini dinegasikan pada outputnya, maka 0 kali 0 hasilnya 1, ya. 0 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 0 hasilnya 1, dan 1 kali 1 hasilnya 0, ya, karena negasi, ya. Begitu juga untuk NOR, ya, artinya negasi dari hasil penjumlahan. Pada gerbang OR semestinya adalah 0 tambah 0 hasilnya 0, namun pada gerbang NOR 0 tambah 0 hasilnya 1, ya. Negasi dari gerbang N dan gerbang NOR. Nah, kemudian ada eh, XOR dan XNOR. Nah, untuk gerbang XOR dan XNOR ini ini, ya, apa, simbol pada bagian ujungnya seperti ini. Ada double pada bagian inputnya, ya. Nah, ini merupakan operasi dari, ya, outputnya merupakan operasi dari A kali B negasi ditambah A negasi B, ya, dengan tabel kebenaran seperti berikut, ya. 0 apabila level logika variabel A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Inputnya 0, 1, maka outputnya 1. Inputnya 1, 0, hasilnya 1. Inputnya 1, 1, hasilnya 0. Ya. XNOR, ya, berarti XOR yang dinotkan. Ya. XOR yang dinotkan.
Di sini pada bagian ujungnya diberikan lingkaran kecil pada bagian output. Kebalikannya, tabel kebenarannya pada tabel kebenaran XOR, baris pertama adalah 000, ya. Sementara pada XNOR baris pertamanya adalah 001, ya. Begitu juga pada baris terakhir pada XOR 1110, sementara XNOR 111. Nah, itu adalah gerbang logika yang akan kita gunakan pada rancangan eh, rangkaian logika, ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dalam merancang rangkaian logika ada beberapa metode yang dapat kita terapkan, ya. Metode yang pertama adalah sum of product. Nah, pada sum of product, operasi yang kita lakukan pertama kali adalah operasi produk dan selanjutnya adalah operasi penjumlahan atau OR, ya. Produk itu perkalian N. Kemudian eh, dijumlahkan atau diorkan. Ya, jadi sum of product kita melakukan operasi N atau perkalian dan dilanjutkan dengan operasi penjumlahan atau menggunakan gerbang OR. Ya, langkah-langkah untuk merancang rangkaian logika dengan metode sum of product. Yang pertama adalah kita harus mengetahui atau menentukan fungsi atau sifat dari rangkaian logika yang kita inginkan. Selanjutnya adalah membuat tabel kebenaran. Nah, kemudian membuat persamaan boolean, ya, seperti pada minggu yang lalu kita telah mengenal persamaan boolean. Dan terakhir adalah membuat rangkaian logika dari persamaan boolean yang ada. Contoh, buatlah rangkaian logika dengan dua buah input, di mana output akan bernilai 1 bila salah satu input bernilai 1. Oke, jadi kita diminta membuat suatu rangkaian logika dengan dua buah input, ya. Jadi spesifikasi dari rangkaian logika kita harus memiliki dua buah input. Ini yang perlu digaris bawahi, dua buah input. Selanjutnya adalah output, ada sebuah output, ya, yang akan bernilai 1 apabila salah satu input bernilai 1. Nah, berarti pada langkah pertama yaitu menentukan fungsi, rangkaian logika tersebut mempunyai dua buah input, ya. Kemudian output akan bernilai 1 bila salah satu input bernilai 1. Selain itu keadaan output bernilai 0. Ya, itu adalah spesifikasi atau fungsi dari rangkaian ini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu membuat tabel kebenaran. Ya. Nah, membuat tabel kebenaran dengan dua buah input, ya. Nah, ini bisa menjadi dasar, ya, atau patokan dalam membuat tabel kebenaran. Ya, dalam membuat tabel kebenaran kita mulai dari 00, ya. 00 itu kan 0, ya. 0, 01 itu 1, 10 itu 2, 11 itu 3, ya kan? Seperti pada pembahasan bilangan biner, ya. Jadi inputnya kita buat A dan B-nya low low, low high,
high low dan high high ya, agar lebih urut ya, dapat menjadi patokan ya, lebih urut dan lebih mudah nanti disimpulkan. Oke, spesifikasinya adalah seperti berikut. Ya, ada dua buah input, satu buah output. Kemudian output akan bernilai satu apabila salah satu input bernilai satu. Ya, jadi apabila ini yang baris pertama, karena kedua input bernilai nol, maka outputnya bernilai nol. Ini kita tuliskan sendiri nol. Kemudian nol satu, apabila salah satu bernilai satu, maka outputnya bernilai satu. Ini ya satu, ini sudah satu. Kemudian satu nol, hasilnya satu. Nah, satu satu karena kedua input bernilai satu, maka outputnya bernilai nol. Ya, jadi ini tabel kebenarannya. Selanjutnya adalah kita harus membuat persamaan boolean. Nah, dalam membuat persamaan boolean dengan metode sum of product, kita harus menulis operasi N untuk setiap output yang bernilai satu. Jadi kita bisa mengabaikan output yang bernilai nol ya. Ini kita abaikan. Nah, kemudian ini kita abaikan karena outputnya bernilai nol. Nah, kita fokus ke output yang bernilai satu. Nah, output yang bernilai satu ada pada baris kedua dan baris ketiga ya. Ini agar tidak bingung. Ya, ini baris satu, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Nah, karena yang memiliki output satu hanya baris kedua dan baris ketiga, maka kita fokus pada baris 2 dan 3. Nah, kita lihat di sini baris kedua. Nol kali satu hasilnya satu, ya. Nah, dalam operasi perkalian tentu ini tidak sesuai. Agar hasilnya sesuai, ya, agar antara variabel A dan variabel B dapat menghasilkan nilai satu, maka kita harus melakukan manipulasi atau merekayasa inputnya gitu ya. Nah, untuk itu ya, bagaimana caranya agar apabila kita memberikan input berupa nol ke variabel A, B berupa satu dapat menghasilkan satu adalah kita melakukan negasi pada variabel A ya. Ini A-nya nol kan. Agar nol ini berubah menjadi satu, maka variabel A harus dinegasikan ya. Jadi nol dinegasikan menjadi satu ya. Nol dinegasikan menjadi satu ya. Kalau kita negasikan maka ini berubah menjadi satu. Nah, kalau sudah menjadi satu berarti satu kali satu hasilnya satu dan hasilnya sesuai ya. Maka pada baris kedua kita peroleh persamaan A negasi B ya. A dinegasikan kemudian dikalikan B. Begitu juga pada baris ketiga ya. Pada baris ketiga outputnya bernilai satu. Bagaimana caranya agar outputnya bernilai satu apabila input A bernilai satu, B bernilai nol ya. Nah, maka yang input B harus dinegasikan sehingga hasilnya satu ya. Kalau satu dikalikan satu hasilnya satu, benar ya. Nah, maka pada baris ketiga kita peroleh
persamaan A dikalikan B negasi. Nah, nah ini makna dari sum of product ya. Kita mengalihkan terlebih dahulu, dikalikan. Baris kedua diperoleh perkalian antara A negasi B, baris ketiga A dikalikan B negasi. Selanjutnya adalah dijumlahkan antara baris yang kita peroleh. Ya, yang kita peroleh adalah baris kedua dan baris ketiga, maka baris kedua dan ketiga kita jumlahkan. Dengan demikian, outputnya adalah berupa penjumlahan dari hasil baris kedua, ini baris kedua, ya. Kemudian ini adalah baris ketiga, ya. Maka output adalah X sama dengan A negasi B ditambah A B negasi, ya. Ya, jadi dikalikan kemudian baru dijumlahkan. Selanjutnya adalah menggambar rangkaian logikanya. Ya, kita gambar rangkaian logikanya sesuai dengan persamaan ini. X sama dengan A negasi B ditambah A B negasi. Nah, kita perhatikan di sini ada dua buah input, ya, ada dua buah input A dan B, ya. Kemudian pada suku pertama A dinegasikan, berarti variabel A dinegasikan, yaitu dengan menggunakan gerbang NOT, ya. Nah, ini gerbang NOT. A dihubungkan dengan input pada gerbang NOT. Kemudian output dari gerbang NOT tersebut di AND-kan dengan B, ya. Nah, ini B. Dari sini ke sini. Maka yang ini adalah gerbang AND untuk operasi A negasi B. Selanjutnya, suku kedua. Suku kedua adalah A B negasi. Berarti A-nya tidak dinotkan, kemudian B-nya dinotkan, ya. Artinya B-nya dihubungkan dulu ke gerbang not, ya. Nah, maka gerbang N yang di bawah ini adalah untuk operasi A B negasi. Nah, kedua output ini, ya, kedua output dari gerbang N ini kemudian di-OR-kan. Ya, maka kita gunakan gerbang OR di sini, ya. Maka kita peroleh outputnya adalah X sama dengan A negasi B ditambah A B negasi. Ya, jadi seperti itulah cara mendesain rangkaian logika dengan metode sum of product. Ya, jadi kita kalikan terlebih dahulu inputnya, kemudian hasil suku perkalian tersebut dijumlahkan menggunakan gerbang OR. Metode kedua adalah menggunakan product of sum, ya. Nah, product of sum artinya dalam rangkaian logika ini kita melakukan operasi OR atau sum, ya, atau penjumlahan terlebih dahulu, kemudian melakukan operasi produk atau perkalian atau menggunakan gerbang AND sehingga menghasilkan satu output. Untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita harus menentukan fungsi atau sifat dari rangkaian logikanya. Yang kedua membuat tabel kebenaran. Ketiga membuat persamaan boolean.
Dan terakhir, membuat rangkaian logika dari persamaan boolean yang diperoleh. Contoh, kita ambil contoh yang sama seperti contoh sebelumnya. Kita diminta membuat rangkaian logika dengan dua buah input, di mana output akan bernilai 1 apabila salah satu input bernilai 1. Ya, sama spesifikasinya pada contoh kasus sebelumnya. Ya, rangkaian logika mempunyai dua buah input, output akan bernilai 1 apabila salah satu input bernilai 1. Selain itu, keadaan output bernilai 0. Ya, kita ambil tabel kebenarannya sama, namun nanti kita menggunakan metode product of sum. Ya, untuk baris pertama 000, baris kedua 011, baris ketiga 10, 1, baris keempat 110. Nah, pada metode product of sum, tulis operasi OR untuk setiap output yang bernilai 0. Ya. Kemudian tulislah persamaan dengan men-n-kan semua bagian. Nah, jadi pada product of sum kita lebih fokus untuk output yang bernilai 0. Ya. Kalau sum of product kita fokus pada output yang bernilai 1. Ya. Oke, ini 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya, artinya benar. Ya. 0 tambah 0 hasilnya benar, berarti inputnya cukup dijumlah saja. Ya. A tambah B. Kemudian yang ini, ya, 1 tambah 1 hasilnya 0. Ya, tidak sesuai. Ya, agar hasilnya sesuai, maka variabel input A harus dinegasikan agar menghasilkan 0. Dan juga variabel B dinegasikan agar menghasilkan 0. Sehingga 0 tambah 0 hasilnya 0. Ya. Maka kita peroleh pada baris keempat adalah A negasi ditambah B negasi. Ya. Nah, kita ambil baris pertama dan baris keempat. Maka output dari spesifikasi rangkaian ini adalah seperti ini. Ya. A tambah B merupakan hasil dari baris pertama, sementara A negasi ditambah B negasi merupakan hasil dari baris keempat. Ya, dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Ya, itu adalah konsep dari product of sum. Nah, outputnya, ya, tadi kita peroleh outputnya adalah A tambah B, kemudian dikalikan A negasi ditambah B negasi. Ya. Oke, suku yang pertama A plus B, berarti variabel A ditambahkan variabel B. Untuk menambahkan atau mengoperasikan penjumlahan, kita gunakan gerbang OR. Ya. Maka gerbang OR yang ini merupakan operasi dari A, ya, input A ditambah B. Oke, selanjutnya yang ini. Suku yang kedua adalah A negasi ditambah B negasi. Ya. A dinegasikan, berarti inputnya disambungkan terlebih dahulu ke gerbang NOT. Begitu juga B negasi, artinya kita sambungkan terlebih dahulu variabel B ke input gerbang NOT. Ya. Maka gerbang
OR yang bagian bawah merupakan A negasi ditambah B negasi. Nah, selanjutnya adalah mengoperasikan N, ya, mengoperasikan N atau melakukan perkalian dari dua variabel yang uh, tadi dijumlahkan. Ya. Kita hubungkan ke bagian input. Dengan demikian kita peroleh output berupa X sama dengan A plus B dikalikan A negasi ditambah B negasi. Ya, jadi kita peroleh kesimpulan dengan contoh kasus yang sama, spesifikasi rangkaian yang sama dengan tabel kebenaran seperti berikut. Ya, 000 011 101 110. Kalau kita menggunakan product of sum, ya, maka kita peroleh rangkaian seperti berikut. Kalau kita menggunakan metode sum of product, maka kita memperoleh hasil seperti berikut, ya. Perbedaan antara keduanya ini, ya. Eh, Gerbang yang pertama pada product of sum adalah gerbang OR, ya. Kalau untuk sum of product, gerbang yang pertama adalah gerbang N. Dan pada bagian output untuk product of sum menggunakan gerbang N, sementara sum of product menggunakan gerbang OR. Ya. Seperti itu. Oke, coba kita lihat aplikasinya pada suatu kasus. Contoh kasus, ada suatu ruangan yang memiliki tiga buah pintu, dan pada setiap pintu terdapat saklar yang mengontrol cahaya pada ruangan. Kondisi hidup atau matinya lampu tergantung pada kombinasi hubungan ketiga saklar. Lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on, sedangkan lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on atau terdapat dua di antara tiga saklar dalam kondisi on. Jika ketiga saklar dinyatakan X1, X2, dan X3 dengan kondisi saklar on adalah level logika 1 serta off level logika 0. Ya, coba kita buat rangkaiannya. Ya, langkah pertama adalah kita menentukan spesifikasi rangkaian. Ya. Dari kasusnya, lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on. Ya. Salah satu berarti apabila X1, X2, X3 sama dengan 1, maka lampunya 1. Ya. Salah satu berarti X11, X2, dan X3-nya 0, masih lampunya menyala juga. Kalau X2-nya 1, X1, X3-nya 0, lampunya menyala. X3-nya 1, ya, X2, X1, X2, 0, maka lampu juga menyala. Selain itu, maka selain dari kondisi tersebut, maka lampu akan padam. Ya. Kemudian kita implementasikan ke tabel kebenaran. Nah, sama konsepnya ya agar lebih rapih gitu ya. Kita susun X1, X2, X3 ya. 000 itu 0, 001 itu 1 ya. 010 itu 2 ya, 0113 100 itu 4, 101 itu 5, 110 itu 6, 11 itu 7. Ya, jadi kita susun agar lebih rapi ya. Menulisnya juga lebih mudah ya, karena variabel A kita buat 4 dulu, 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Kemudian variabel kedua 0 0 1 1
0011 gitu ya. Variabel ketiga 01010101. Dengan demikian kita tidak akan terlewat. Oke, kita tentukan outputnya. Outputnya berdasarkan dari spesifikasi rangkaian. Nah, pada spesifikasi rangkaian, lampu atau output akan bernilai 1 apabila salah satu input bernilai 1. Ya. Maka baris pertama ini, ini kita hapus dulu. Ini yang eh, sebagai referensi ya agar lebih mudah nanti ketika kalian menyusun tabel kebenaran. Oke, ya baris kedua 001 ya. Outputnya 1, baris ketiga 010 artinya ada kedua input, antara ketiga input ada yang bernilai 1 maka outputnya 1. Baris keempat karena ada dua input ya, dua input bernilai 1 maka outputnya 0. Begitu juga baris ke 5 ya. Baris kelima ini ada dua input bernilai ah, sorry, ada salah satu input bernilai 1 maka outputnya 1 ya. Nah, kalau yang baris ke-6 ini 101 maka karena ada dua buah input bernilai 1 maka ini 0. Kemudian 110 ada dua input bernilai 1 maka juga 0. Kemudian terakhir adalah ketiganya on ya, atau berlogika 1 maka outputnya 1. Oke, kita coba menggunakan sum of product. Ingat, kalau sum of product kita fokus pada baris ya dengan output bernilai 1. Ya. Nah, ini baris yang bernilai 1. Ada pada baris kedua, ketiga, kelima, dan terakhir ke-8. Ya. Oke, kita lihat ke baris kedua. Ya, baris kedua 001. Ya. Bagaimana agar operasi perkalian ini sesuai? Ya, maka variabel X1 harus dinegasikan agar menghasilkan 1. Variabel X2 juga harus dinegasikan agar menghasilkan 1. Ya. Nah, kalau seperti ini sudah sesuai, ya 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Ya. Maka pada baris kedua kita peroleh X1 dinegasikan, X2 dinegasikan, X3 tidak dinegasikan. Ya. Selanjutnya baris ketiga, ya, agar hasil outputnya sesuai, yang X1-nya harus dinegasikan, yang menghasilkan 1 di sini. X2-nya tidak dinegasikan, X3-nya dinegasikan. Ya. Maka hasilnya akan sesuai. Ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ya. Maka pada baris ketiga kita peroleh X1 negasi dikalikan X2 dikalikan X3 negasi. Kemudian baris kelima, ya. Nah, ini X2-nya yang dinegasikan, ya. Kemudian X3-nya kita negasikan. Ya. Agar kita peroleh 1 kali 1 kali 1. X1, X2-nya dinegasikan, X3-nya dinegasikan. Ya, jadi simbol negasi itu ini ya, ada topinya. Jangan sampai tertinggal. Selanjutnya baris terakhir 1 kali 1 kali 1. Tidak perlu ada yang dinegasikan. Nah, selanjutnya sudah memperoleh produk, selanjutnya disamakan atau dijumlahkan.
Kita jumlahkan variabel dari baris kedua, baris ketiga, baris kelima, dan baris keenam. Ya, kita peroleh fungsinya seperti ini. Ya. Ya, X1, X2, X1 dinotkan, X2 dinotkan, X3 ini berasal dari baris kedua. Ya, ini berasal dari baris ketiga. Ini berasal dari baris kelima. Yang ini baris ke-8. Selanjutnya kita buat rangkaiannya. Ya, seperti ini. X1 pada suku pertama X1 dinotkan, X2 dinotkan. Ya, selanjutnya dihubungkan dengan gerbang N ya untuk melakukan operasi perkalian. Yang suku kedua ini, suku kedua X1 dinegasikan, X2 tidak dinegasikan, ya. Mana X2 tidak dinegasikan berarti jalurnya yang ini ya. Kemudian X3 dinegasikan. Suku ketiga yang ini X1 tidak dinegasikan. Nah, ini. Kemudian X2 dinegasikan. Ya. X3 dinegasikan. Artinya bertemu dengan gerbang 0. Dan terakhir X1, X2, X3 tidak dinegasikan. Selanjutnya keempat suku dijumlahkan. Ya, diperoleh fungsi seperti ini. Nah, yang inilah hasil dari menggunakan sum of product. Ya, silakan dicoba dengan product of sum. Ya, ya untuk latihan silakan lihat di Google Classroom. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Ya, silakan dicoba latihannya. Untuk minggu depan, ya, artinya di minggu kelima akan ada kuis. Jadi dipersiapkan materinya dari operasi bilangan biner, ya, mengkonversi bilangan biner hingga membuat rangkaian logika dengan metode sum of product dan product of sum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.